adik-adik, bersyukur sekali kita bisa beribadah kembali hari ini. Namun sebelum ibadah kita mau ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, kita mau puji Tuhan, kita mau angkat pujian dari terbit matahari. Sama-sama kita peraga ya adik-adik. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita ulangi sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak di dalam hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang berkati dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik kita mau menghafalkan ayat hafalan. Nah, sebelum itu kita mau berdiri dulu, kita sama-sama peragakan ayat hafalan kita. Yang diambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita hafalkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, gampang kan adik-adik, kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Nah, adik-adik, sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Kita sama-sama peraga ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau
Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kita ulangi sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Nah, oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan dengan yang baik ya. Halo adik-adik, kembali lagi bersama dengan Kak Sisil, di mana hari yang penuh syukur ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah online. Nah, terlebih lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin kakak ya di dalam hati, kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih diberi kesempatan, kami masih boleh beribadah online. Kiranya Engkau berikan kami kesehatan untuk setiap kami, untuk keluarga kami juga, dan kiranya apa yang akan kami dengar hari ini boleh kami ingat selalu. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yang seru hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertemakan Elisa dikirim sebagai penolong. Nah, adik-adik tahu nggak siapa Elisa ini? Mungkin kalian ada yang udah tahu dan ada yang belum. Nah, kakak akan jelaskan sedikit. Elisa ini adalah murid dari Nabi Elia. Setelah Nabi Elia diangkat ke surga, Elisa lah yang melanjutkan pelayanannya Nabi Elia. Dan hari ini kita akan mendengarkan cerita yang berjudul Elisa menolong seorang janda. Tapi sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, kakak mau tanya, kalian tahu nggak apa itu penagih hutang? Nah, kalau belum tahu, nih kakak jelaskan tentang penagih hutang. Contohnya itu seperti Kak Sisil, tidak mempunyai uang sama sekali, tapi kakak sangat membutuhkan uang untuk membeli sebuah kado ulang tahun. Nah, lalu kakak meminjam uang sama Kak Susi R. Nah, setelah itu pasti Kak Susi R akan bertanya, kapan akan Kak Sisil kembalikan uang yang telah dipinjam? Nah, sama halnya seperti Kak Susi R ini disebut sebagai penagih hutang karena ingin menagih uangnya yang telah dipinjam oleh Kak Sisil. Seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan seorang ibu janda, yaitu seorang ibu yang suaminya telah meninggal. Nah, ibu janda ini sangat takut sama penagih hutang. Ayo kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Di sebuah kota, tinggallah seorang janda yang miskin dengan kedua orang anak perempuannya. Suami dari ibu janda sudah meninggal dunia, sehingga anak-anak mereka tidak mempunyai ayah lagi yang dapat mengasihi, membela, dan melindungi mereka. Ibu janda ini harus mencari makan untuk menghidupi anak-anaknya. Semua perabot rumah yang ada sudah dijual untuk membeli bahan makanan untuk tiap-tiap hari. Dalam keadaan yang sulit itu, ibu janda juga diliputi oleh suatu ketakutan. Jangan-jangan bapak penagih hutang datang ke rumahku. Memang, pada waktu suaminya masih hidup, dia pernah meminjam uang pada salah satu tetangganya, dan hutang itu belum dibayar.
Apa yang dikhawatirkan ibu janda itu justru terjadi. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, pintu rumahnya diketuk. Ketukan itu agak keras dengan nada yang tidak sabar. Buka pintunya cepat. Saya datang untuk menagih hutang suamimu. Bayarlah sekarang. Dengan ketakutan, ibu janda memeluk kedua anaknya. Kemudian, ia harus pergi membuka pintu rumah yang terkunci rapat. Sambil bertolak pinggang, bapak itu menghampiri ibu janda dan berkata, Mana uang untuk membayar hutang suamimu? Saya sudah lama menunggu. Maafkan saya, Tuan. Saya belum dapat membayarnya sekarang. jawab janda itu dengan penuh ketakutan. Ya, kalau tidak bisa membayar, anak-anak ibu akan saya ambil sebagai ganti hutang yang tidak dibayar. Anak-anak itu akan saya jadikan pembantu sampai engkau melunasi utangnya. Setelah berkata demikian, bapak itu pergi meninggalkan ibu janda dalam keadaan yang ketakutan. Setelah penagih hutang itu pergi, ibu janda semakin susah memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Ia sangat sayang kepada anak-anaknya dan ia tidak mau kehilangan mereka. Tetapi ia tidak mempunyai uang untuk melunasi hutang suaminya. Apabila dalam waktu yang singkat ibu janda tidak dapat membayarnya, maka anak-anaknya pasti akan diambil. Dan dalam keadaan kebingungan itu, tiba-tiba ibu janda teringat dengan Nabi Elisa, orang yang dulu pernah melayani bersama-sama dengan suaminya. Cepat-cepat janda itu pergi kepada Nabi Elisa dan berkata, Bapak Elisa, suami saya sudah meninggal, dan Bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi ia berhutang pada seseorang. Sekarang orang itu datang akan mengambil anak saya dan akan menjadikan mereka sebagai pembantu karena saya belum dapat membayar hutang suami saya. Tolonglah saya, Bapak Elisa. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi. Nabi Elisa terharu mendengar perkataan ibu janda itu. Dan Nabi Elisa bertanya, Ibu mempunyai apa di rumah? Saya tidak mempunyai apa-apa lagi di rumah, kecuali sebuah buli-buli kecil berisi sedikit minyak zaitun. Kalau begitu, pulanglah dan pergilah meminjam bejana-bejana kosong sebanyak mungkin pada para tetangga. Setelah itu, hendaklah ibu dan anak-anak masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuangkanlah minyak dari buli-buli kecil tadi ke bejana-bejana yang kosong, dan pisahkanlah yang sudah penuh. Tuhan Allah akan menolongmu. ibu janda pulang ke rumahnya dan melakukan apa yang sudah diperintahkan Nabi Elisa. Sesudah cukup banyak buli-buli yang dipinjam, ia dan anak-anaknya masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah. Sesuai dengan petunjuk Elisa tadi, ia mengambil buli-buli kecil yang berisi minyak dan menuangkannya ke dalam bejana-bejana kosong yang telah disediakan. Ajaib sekali! Dari buli-buli kecil itu, minyak zaitun terus mengalir, sehingga setiap bejana yang kosong itu menjadi penuh. Apakah masih ada bejana yang kosong, Nak? Tidak ada lagi, Ibu. Setelah itu juga, minyak dari buli-buli itu berhenti mengalir. Janda dan kedua anaknya melihat semua bejana yang penuh minyak zaitun dengan heran dan sukacita. Tuhan sudah melakukan perbuatan besar kepada mereka. Tuhan sudah menolong mereka. Janda itu kembali kepada Nabi Elisa dan mengatakan kepadanya apa yang terjadi.
Puji Tuhan. Sekarang, pergilah dan jual minyak zaitun itu. Kemudian, engkau dapat membayar utangmu. Dan uang yang sisa dapat engkau gunakan untuk engkau dan anak-anakmu. Janda itu pulang ke rumahnya dengan sukacita besar. Ia memeluk kedua anaknya, serta berkata, Jangan takut lagi. Kita sekarang akan menjual minyak yang Tuhan berikan kepada kita secara ajaib, dan semua hutang akan terbayar lunas. Kemudian, saya akan ke pasar dan membeli semua makanan yang kita perlukan, Nak. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan ceritanya. Kakak ingin bertanya sama kalian. Jadi, siapa yang menolong ibu janda itu? Apakah Nabi Elisa? Jawabannya memang ibu janda tersebut datang kepada Nabi Elisa dan meminta pertolongan kepada Nabi Elisa. Tapi Nabi Elisa memohon kepada Tuhan yang dapat melakukan semuanya itu. Kemudian Nabi Elisa memberi nasihat yang baik kepada ibu janda itu. Hanya Tuhan yang dapat melakukan mukjizat itu, di mana sedikit minyak dalam bejana menjadi banyak dan banyak, hingga menjadi penuh. Karena ini, hanya Tuhan yang sungguh penolong. Kita mengetahui bahwa Tuhan menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti cerita ibu janda tadi yang sedang kesusahan. Kita harus yakin bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik dan selalu meminta pertolongan dengan cara berdoa kepada Tuhan di saat kita susah maupun senang. Nah, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tadi, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami masih diberikan kesempatan, kami boleh beribadah online, kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang sungguh penolong. Di saat kami susah maupun senang, kami mau selalu berdoa kepada Tuhan. Hanya ini doa yang kami panjatkan ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa di ibadah minggu depan ya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kita udah mendengarkan cerita tentang ibu janda yang sedang kesusahan karena hutangnya dan ditolong oleh Nabi Elisa karena ada mujizat Tuhan. Nah, ibu itu pun sangat bersuka cita karena mujizat Tuhan. Nah, kita mau angkat lagu pujian "Oh Sukacitaku". Adik-adik, kita sama-sama peraga ya. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku bersarang, pada Yesus kehidupanku. Pam pam jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam pam jua. Kita ulangi sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku,
pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, pada sumber kehidupanku. Pam 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 jua, pam 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 jua, pam 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 jua, pam pam jua. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Sebelum menyelesaikan ibadah, kita mau angkat satu pujian lagi. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Nah, adik-adik kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikutin kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat kamu sehingga kami bisa menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Kau berkati ibadah kami untuk minggu depan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari